Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah pemrograman jaringan dan piranti bergerak. Kita sampai ke materi IoT, Internet of Things. Mungkin kita mulai dulu pengantarnya ya. Jadi kalau saat ini de facto jaringan komputer yang sudah biasa kita pakai sehari-hari itu adalah jaringan internet. Jaringan yang dikembangkan dengan protokol internet, dan kita sudah pelajari di kuliah sebelumnya bahwa protokol internet ada dua versi yang sekarang berkompetisi, yaitu versi 4 dan versi 6. Dan untuk sementara kita masih banyak menggunakan internet yang versi 4, yaitu versi yang menggunakan 32 bit angka biner untuk identitas node-node-nya. Nah, yang terjadi sekarang itu penggunaan internet tidak hanya dilakukan untuk seseorang mengakses layanan yang disediakan oleh pihak lain, institusi dalam pengertian organisasi yang punya website atau punya layanan, dan layanan itu bisa layanan informasi atau layanan komunikasi dan sebagainya. Tetapi juga kemudian penggunaannya lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan internet untuk keperluan transfer data, tidak hanya dari sistem ke user orang, tetapi juga sistem ke user yang bukan orang. Nah, bukan orang itu apa maksudnya? Bukan orang itu ya mungkin bisa perangkat apa saja yang ada di sekitar kita, mungkin CCTV misalnya, atau mungkin traffic light gitu, lampu lalu lintas misalnya, itu juga bisa terhubung ke sistem lewat internet. Dan sistemnya barangkali mungkin kalau lampu lalu lintas itu yang dilengkapi dengan kamera, nanti kameranya akan menangkap kepadatan lalu lintas dari arah tertentu, kemudian mencoba memberlakukan algoritma perhitungan tertentu, menghitung seberapa panjang antriannya dari arah tertentu, dan kemudian dengan memperbandingkan panjang antrian dari berbagai arah, maka bisa ditentukan berapa lama giliran lampu merah dan lampu hijaunya. Nah, tentu defaultnya bawaannya semuanya merah kecuali yang sedang mendapat giliran hijau, biasanya begitu. Meskipun kalau untuk lampu lalu lintas yang lebih kompleks bisa saja hijaunya ada di lebih dari satu arah. Tapi kira-kira mempergilirkan hijaunya itu seperti apa bisa ditentukan berdasar tangkapan kamera, seberapa panjang jauh antriannya, dan kemudian nanti bisa diotomatiskan semacam itu. Nah, komunikasi itu atau otomasi itu bisa saja itu dijalankan di sistem komputer yang ada di titik akses lampu lalu lintasnya, bisa saja di situ. Itu di titik itu. Jadi komputernya ada di perempatan atau perlimaan atau pertigaan jalan begitu, lalu dia melakukan pengolahan data di situ dan kemudian mengambil keputusan pergiliran berapa lama hijaunya itu di situ juga. Bisa seperti itu, tetapi sering kadang-kadang itu diperlukan komputasi yang lebih luas, karena tidak selalu keputusan mengambil kapan berapa lama hijau dan sebagainya itu ditentukan di titik yang bersangkutan. Kadang kita membutuhkan juga koordinasi dengan lampu lalu lintas di titik terdekat, artinya mungkin di penyokongnya, di feedernya, atau kemudian kemana arah arus dari titik kontrol kita sekarang ke titik berikutnya dan sebagainya. Sehingga dalam seperti itu, dalam keperluan koordinasi banyak lokasi pengaturan lalu lintas, maka diperlukan komunikasi ke suatu sentral
data. Di dalam sentral data itu kemudian bisa melakukan pengolahan, menghitung panjang antrian, menghitung jatah hijau dan sebagainya di suatu sentral. Sehingga di situ diperlukan sistem komunikasi data dari satu titik, dari titik-titik pengaturan lalu lintas ke sentral titik pengaturannya. Nah, banyak komunikasi itu bisa saja diselenggarakan dengan jaringan komputer khusus. Jadi kita buat sistem jaringan komputer khusus untuk lampu lalu lintas, misalnya untuk pengaturan lalu lintas, bisa ditarik kabel sendiri atau bisa ditarik komunikasi via satelit atau microwave atau apa jaringan sendiri. Tetapi dalam kondisi tertentu itu banyak yang merasa lebih hemat, lebih efisien kalau kita memanfaatkan jaringan komputer, karena wifi ada di mana-mana. Kita bisa tempatkan komunikasi, kalau tidak ada wifi, tidak ada fiber optik atau tidak ada jaringan kabel langsung, kita bisa manfaatkan jaringan selular, mungkin dengan GSM atau internet komunikasi selular, jalur data mungkin generasi 3 atau 4 atau mungkin sekarang sudah menuju ke generasi 5 dan seterusnya. Nah, jadi penggunaan jaringan komputer umum untuk keperluan khusus itu bisa dilakukan, dan kalau keperluan khususnya itu menyangkut peralatan-peralatan tertentu, maka orang menyebutnya Internet of Things, bukan Internet of Human yang berinternet, tapi things, peralatan yang internet. Dan seperti yang saya contohkan, itu bisa lampu lalu lintas atau kemudian mungkin weather station, itu stasiun pengamat cuaca untuk keperluan nanti olah data bermacam-macam, bisa untuk early warning system kalau mungkin akan ada badai atau hujan deras, banjir, tsunami dan semacamnya. Nah, semua itu bisa dilakukan kalau kita mengkoleksi data dari berbagai peralatan sensor, dan kemudian koleksi data itu disalurkan untuk kemudahannya, karena jaringan internet itu nampaknya diprioritaskan, orang masang internet di mana-mana mungkin karena usernya banyak. Jadi dan kita bisa menjalurkan data itu lewat internet. Nah, apa bedanya Internet Things dan Internet Human? Pertama dari sisi karakter datanya. Itu kalau datanya Internet of Things ini biasanya sudah reguler, ya, terdefinisikan reguler ada regularity, jadi ada keteraturan gitu, dan terdefinisikan periodik. Periodik. Jadi itu khasnya Internet of Things itu biasanya reguler dan periodik. Misalnya kalau kita stasiun cuaca, ya nanti kita stasiun cuacanya akan kirim data per sekian menit, per 8 menit atau per 3 menit atau bahkan mungkin per detik misalnya. Atau kalau lampu lalu lintas juga akan reguler gitu, artinya kepadatan lalu lintas itu akan dikirimkan ke sentral mungkin per 10 detik atau per 5 detik atau per detik untuk dipakai untuk perhitungan berapa lama dihijaukan dan sebagainya, hijau, merah dan sebagainya itu. Jadi dia reguler dan kemudian periodik, ya, periodik jangka waktu tertentu biasanya. Tentu ya ada kasus-kasus khusus yang tidak periodik, misalnya sensor yang mendeteksi adanya kebakaran hutan misalnya, atau kebakaran rumah atau kebakaran fasilitas umum dan sebagainya. Jadi sensor-sensor itu akan mengirimkan datanya tidak periodik, tetapi dia hanya mengirimkan pada saat ada kejadian. Ya, ini salah satu contoh saja bahwa tidak selalu periodik, tetapi pada dasarnya dia periodik. Bahkan yang
yang saya sebutkan tidak periodik pun mungkin secara periodik dia akan mengirimkan data juga mengatakan bahwa sistemnya bekerja dengan baik. Sehingga kalau sensor kebakaran itu katakan mengirimkan sinyal per 5 menit itu bahwa kondisi sensornya baik-baik saja, tidak ada masalah, maka dari sentral akan bisa dideteksi sistemnya berjalan baik. Tapi kalau kemudian data regulernya tadi itu tidak lancar, ada kemacetan dan sebagainya, maka sentral bisa mengambil keputusan bahwa mungkin sistem di area itu tidak beres, jadi orang harus datang memperbaikinya. Mengapa harus segera diperbaiki? Ya, kalau sewaktu-waktu ada kejadian, maka kejadian itu bisa dilaporkan. Tapi kalau sistemnya tidak berjalan baik, tentu kalau ada kejadian pelaporannya akan terganggu. Jadi ini reguler, periodik. Nah, kalau human bisa reguler, bisa periodik juga. Misalnya kita bicara tentang data jadwal kegiatan gitu, jadwal kegiatan kuliah, jadwal kegiatan mungkin sarapan, makan siang atau semacam itu bisa saja reguler. Tetapi secara umum penggunaan internet oleh human itu tidak periodik. Jadi sewaktu-waktu saya bisa ambil gadget, kemudian akses internet, baca email, baca WhatsApp. Sewaktu-waktu ada pesan tit, message masuk, lalu kita bisa mengambil keputusan membacanya atau tidak. Jadi arus data dan komunikasi human itu inherently itu tidak reguler, suka-sukanya user, karena di situ ada decision making agent yang aktif mengambil keputusan kapan melakukan sesuatu. Kalau di IoT ada modul, ada decision making agentnya, tetapi decision makingnya itu terprogram. Jadi kita bisa memprediksi perilaku dari IoT. Nah, jenis datanya yang saya maksud dengan reguler itu sudah ditetapkan di depan dan bentuknya akan seragam sepanjang waktu. Kalau kirim data cuaca misalnya, ya datanya bentuknya mengirimkan suhu, tekanan dan sebagainya yang sudah ditetapkan formatnya dan sebagainya. Tetapi kalau kita buka katakan catatan mungkin chatting begitu, nah itu tidak reguler. Kadang orang kirim movie, kadang kirim foto, kirim suara, voice, kirim teks. Teksnya pun juga dengan kalimat-kalimat yang tidak ada keseragaman dari waktu ke waktu. Seragamnya itu ya bentuk teksnya. Kalau teksnya itu dikirim dengan kode ASCII atau UTF-8 bit atau UTF-16 bit, ya dia seragamnya di situ. Tetapi kontennya itu tidak terlalu seragam. Kalau yang stasiun cuaca, kontennya ya suhu, udara dan sebagainya, tekanan dan sebagainya. Lampu lalu lintas juga begitu. Data dari sensornya apa? Kameranya menentukan melihat apa? Melihat panjangnya antrian mobil atau motor kendaraan yang berhenti di area titik pengaturan lalu lintas. Ya, datanya itu bisa saja data itu mentahan dalam bentuk rekaman videonya tadi itu, tangkapan kameranya itu dikirim langsung ke sentral. Bisa juga tangkapan kamera masuk dulu ke modul kendaraan, image processing, kemudian yang dikirimkan adalah data. Jadi dari arah A ada antrian 100 meter, dari arah B antrian 10 meter, dari arah C antrian 20 meter dan seterusnya. Bisa saja seperti itu. Artinya ngolahnya bisa saja di titik kameranya, bisa saja konten kameranya yang dikirim ke sentral diolah di sentral. Ini juga merupakan keputusan kita di dalam merancang sistem Internet of Things ini. Jadi apa yang harus kita rancang? Nah, misalnya kalau kita kirim data mentah, tapi datanya itu sederhana seperti suhu atau tekanan udara atau mungkin kelembapan dan sebagainya, itu datanya kecil ya, kecil sekali gitu kan, beberapa byte gitu.
Tetapi kalau kemudian datanya itu berupa tangkapan kamera, CCTV gitu, seperti yang saya contohkan lampu lalu lintas tangkapan kamera, maka datanya bisa besar karena kamera itu bisa mengambil katakan 30 frame per detik. Satu framenya berapa? Paling kecil ya mungkin untuk bisa diolah mungkin 640 kali 480 piksel. Satu pikselnya minimal 3 byte. Nah, 3 byte ini karena nanti untuk misalnya kita mengolahnya dalam bentuk warna RGB, red, green, blue misalnya. Nah, atau mungkin kalau warna tidak penting, hanya untuk ngitung panjangnya antrian, ya barangkali yang dikirim hanya 1 byte grayscale-nya saja, hitam putih. Tetapi bagaimanapun juga kalau kita ingin mengirimkan data dalam bentuk tangkapan video, maka itu akan sangat besar. Per detiknya misalnya 30 detik frame per detik, lalu per framenya kali 640 kali 480 piksel, kemudian kali sekian byte, jadi itu relatif besar. Nah, bisa saja kita nanti membuat unit mengolah data di dekat titik tangkapan kamera, kemudian yang keluar hasil olahannya, itu menjadi yang dikirim itu hasil olahannya itu menjadi sangat kecil. Tapi tentu saja titik tangkapan kamera itu bisa banyak gitu kan. Kalau kita mengelola satu perempatan gitu, ya itu kita punya 4 kamera dari 4 arah. Nah, itu pun mungkin bisa lebih detail lagi dari arah datang atau perginya gitu misalnya. Dan kameranya minimal 4 kan gitu. Dan kemudian juga kalau yang kita kontrol mungkin di seluruh kota Jogja ada sekian puluh lalu lintas, ya dikalikan aja, jadi kan menjadi banyak gitu. Nah, kalau kemudian di setiap titik itu kita harus menyediakan komputer dengan computing power yang cukup besar untuk pengolahan itu, ya nanti kita bisa butuh banyak komputer di sana dengan kemampuan olah data yang kuat, kalikan jumlah kamera yang ada. Nah, tetapi kalau kita kirimkan data kamera itu langsung lewat jaringan ke sentral, nah sentralnya bisa mengolah di sentral. Mungkin kita hanya perlu beberapa komputer dengan computing power yang kuat untuk mengolah semuanya, itu bisa terjadi. Cuma nanti kebutuhan bandwidth data komunikasinya menjadi besar. Jadi di sini akan ada semacam pilihan gitu, apakah kita akan mengolah data image itu di tempat, nanti data komunikasi datanya menjadi ringan, atau komunikasi, kalau kita punya jalur komunikasi data yang kuat, maka langsung saja dikirim data dari kamera itu ke pusat, nanti biar diolah di pusat semuanya, sehingga kita tidak membutuhkan banyak sekali komputer di titik-titik yang mengolah data. Ini pilihan, dan kita bisa menentukan itu dan melihat ketersediaan lingkungan dan seterusnya. Oke, jadi di Internet of Things itu banyak hal yang perlu diperhatikan kalau kita merancang pengembangannya. Karena ini nanti kaitannya kan sekarang sedang banyak dibicarakan smart ini, smart itu, ya smart city atau smart campus atau smart smart house, atau mungkin kata lain bisa tidak smart tapi intelligent, intelligent environment, intelligent campus atau intelligent city barangkali, dan semacamnya. Nah, ini juga nanti terkait dengan keluasan yang kita kembangkan. Nah, konon ibu kota Republik Indonesia yang baru akan dibangun sebagai sebuah sebagai area kawasan smart area, smart environment, smart city, ibu kota itu dan sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan dengan Internet of Things? Pertama, tidak ada hal yang istimewa di dalam Internet of Things. Istimewa dalam arti hal yang baru dari teknologi yang kita
miliki sebelumnya. Nama Internet of Things berkomunikasi dengan protokol internet, artinya dia pakai TCP/IP. Mungkin IP-nya bisa versi 6 atau versi 4. Yang itu sudah kita pahami selama ini dipakai oleh internetnya human. Nggak ada bedanya. Yang kedua, sudah lama kita terbiasa dengan katakan mengerjakan komunikasi itu dengan protokol yang kita kenal HTML tadi itu, Hypertext Markup Language di kuliah sebelumnya ya, HTML. Atau kemudian mungkin ada dengan TCP/IP yang sama, kita pakai protokol yang MQTT. Nah, ini juga protokol ya semacam HTML tetapi lebih dikhususkan untuk Internet of Things karena dia mendukung pengiriman data biner. Kalau HTML lebih banyak ke data teks, karena ini hypertext teks, meskipun dia juga memfasilitasi pengiriman data biner pada saat misalnya mengkomunikasikan file gitu, file teks, file data image gitu ya, bisa gambar atau mungkin video atau sound dan sebagainya. Tapi kalau MQTT ini di level datanya, detail datanya juga sudah bisa dikirim dengan binar, jadi lebih hemat bandwidth. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita membangun IoT itu adalah dari sisi security, keamanannya. Nah, keamanan ini ada banyak sisi. Nanti akan kita bicarakan di detailnya di kuliah berikutnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan sekarang bahwa di internet sendiri itu ada banyak problem yang dialami oleh human, para usernya. Salah satu yang mungkin sedang heboh belakangan ini kan misalnya terjualnya 270 juta rekor data penduduk Indonesia misalnya. Nah, itu kan juga sangat besar, padahal kalau kata Pemairama itu 135 juta penduduk Indonesia ke tahun berapa itu. Tahun sekarang ya sekitar 270-an juta itu. Oke. Jadi itu problem salah satu, yaitu kebocoran data. Nah, data bocor itu sebenarnya kata-kata yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bocor itu. Nanti kita diskusikan. Tetapi problem yang dialami oleh Internet of Human-nya itu juga akan muncul di Internet of Things. Jadi mirip-mirip, sama. Nah, hanya sedikit perbedaan itu, kalau di human ada sesuatu yang mereka menyebutnya social engineering, karena human itu punya kejiwaan komunikasi sosial dan itu bisa di-engineer, dalam arti ya kasarannya ditipu, kena gendam dan semacamnya itu. Tapi kalau Internet of Things itu tidak ada sisi sosialnya, sehingga kalau kita mau menipu Internet of Things, maka yang kita lakukan tidak dari sisi social engineeringnya, karena tidak ada nuansa sosial di things, di peralatan, tetapi di sisi teknologi yang digunakan. Jadi misalnya Internet of Things berkomunikasi, kalau misalnya data yang dikomunikasikan itu akan disembunyikan, tidak bersifat publik, maka mungkin perlu ada semacam enkripsi, ada semacam session manajemennya, ada semacam
loginnya juga gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu juga bisa dipelajari oleh pihak ketiga untuk melakukan pencurian data-data yang diberikan oleh Internet of Things. Nah, perlu kita sadari juga bahwa Internet of Things tidak hanya satu arah. Tadi saya ceritakan bahwa komunikasinya itu adalah komunikasi pengiriman data bacaan sensor seperti stasiun cuaca, tetapi juga ada aktuatornya, ada pengontrolnya seperti lampu lalu lintas itu kapan hijau berubah menjadi merah atau merah berubah menjadi hijau itu kan dikontrol. Nah, itu juga datanya dilewatkan internet juga, komunikasinya itu juga nanti akan bisa menimbulkan persoalan yang perlu kita tangani di sistem security IoT-nya. Nah, salah satu sebagai ilustrasi saja itu pernah mungkin kita baca di pemberitaan bahwa di Amerika itu pernah terjadi ada sistem kontrol untuk pengolahan air bersih, ya. Pengolahan air bersih yang didistribusikan ke rumah-rumah itu. Di dalam sistem itu ada bagian untuk mengontrol seberapa besar disinfektan yang dicampurkan ke air itu, pembunuh kumannya. Biasanya pakai misalnya kaporit gitu ya, dimasukkan gitu, berapa banyak kaporit, konsentrasinya dan sebagainya, itu kan ada kontrolnya. Nah, itu juga dikendalikan lewat komunikasi data lewat internet. Nah, ada kejadian saja gitu, ada pihak yang tidak bertanggung jawab berhasil untuk menguasai sistem komunikasinya itu dan berusaha untuk mengubah angka level konsentrasi dari disinfektan yang akan dimasukkan ke air itu. Tentu saja kalau itu berhasil mengubah itu, maka itu berpotensi meracuni masyarakat pengguna air bersih yang ada di situ. Tapi ya untungnya saja di hardware yang mengucurkan disinfektan ke dalam air bersih yang didistribusikan itu ada limit yang diprogramkan lokal. Gitu. Jadi di situ ada batas-batas. Artinya di dalam di lokal di situ itu ada batasnya. Jadi untuk air ukuran sekian liter itu maksimum disinfektannya berapa itu ada di situ, sehingga ketika di set nilai yang tinggi itu dia kemudian berhenti di level safety level yang dipasang di sistem hardware-nya. Jadi tidak ada kejadian, tidak sampai kejadian air yang terdistribusikan itu mengucur dengan disinfektan kadar tinggi. Nah, tetapi yang benar-benar sampai bikin masalah itu adalah security yang menyangkut kontrol pipa distribusi minyak. Yang mengontrol distribusi minyak di Amerika bagian barat itu terganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sedemikian sehingga di beberapa titik itu tiba-tiba terjadi kelangkaan minyak dan kemudian akibatnya bisa bermacam-macam, bisa kemudian banyak SPBU tutup karena kehabisan minyak, atau kemudian sebagian juga karena tidak jelas kapan mendapat pasokan dan seterusnya dan menaikkan harga, dan ya terjadi kekacauan di dalam distribusi minyak di sana akibat ketidakamanan sistem komunikasi yang mengatur distribusi minyak di sana. Nah, ini yang kemudian kita akan coba diskusikan di kuliah selanjutnya, yaitu tentang security dari Internet of Things. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.